Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini saya akan membahas terkait dengan teknis mengisi biodata pada PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Jadi sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan pemutakhiran, kemudian pendaftarannya kemarin di video sebelumnya, dan di video kali ini bakal saya bahas terkait dengan teknis mengisi ataupun mengunggah data Bapak Ibu di web SIM PKB terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu Bapak Ibu silakan buka browser. Saya sarankan untuk Bapak Ibu buka melalui yang namanya laptop ataupun PC ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuka via HP boleh, tapi saya sarankan menggunakan yang namanya PC ataupun laptop. Dan kalau mungkin HP itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk melihat-lihat saja ataupun mengisi data-data yang memang tidak perlu dengan unggahan ya, karena kalau mengunggah itu sangat efisien menggunakan yang namanya laptop ataupun komputer. Oke, langsung saja Bapak Ibu ketik aja di Google itu SIM PKB, ataupun Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya SIM PKB ya. SIM PKB di Google, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan PPG Kemdikbud.go.id. Itu sama saja nanti jalannya. Bapak Ibu mau ke webnya PPG Kemdikbud.go.id juga boleh, karena ini memang terkait dengan PPG dalam jabatan juga bisa melalui web ini, ataupun Bapak Ibu bisa ke login SIM PKB langsung ya. Jadi ada dua opsi, ada dua pintu ya, dan pintu ini sama-sama juga mengarah ke yang namanya login SIM PKB ya. Nah, jadi ini juga sama, kita login juga sama, ini kita masuk juga sama. Jadi silakan Bapak Ibu masuk dengan akun SIM PKB masing-masing. Nah, ketika itu nanti Bapak Ibu akan mendapati yang namanya pop-up ya, pop-up notifikasi kalau memang Bapak Ibu dipanggil terkait dengan PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan itu tidak didaftar ya, teman-teman, tapi itu melalui yang namanya penjaringan data melalui aplikasi Dapodik. Kalau memang Bapak Ibu dipanggil ya bisa mengisi yang namanya seleksi administrasi nanti ya. Dan kemudian silakan Bapak Ibu klik di bagian biodata diri. Oke, ini sudah ada. Nah, ini jadi bagian-bagian data ini bakal kita bahas di video kali ini ya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya biodata diri, kemudian linearitas S1. Nah, jadi biodata ini mencakup biodata diri Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada yang namanya S1, kemudian bidang studinya, kemudian nanti ada beberapa berkas pendukung ya, termasuk dengan fakta integritas. Nah, mengenai fakta integritas ini di sini ada yang namanya format fakta integritas. Jadi format fakta integritas itu sudah ada di sistem. Bapak Ibu silakan namanya unduh. Nah, setelah Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu bakal mengisi data-datanya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa data yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah, yang pertama dari atas. Nah, kalau dari atas ini hilangkan saja nih. Ini hilangkan saja seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini silakan Bapak Ibu isikan nama, NIP, NIK, tempat tanggal lahir, semua apa yang diminta di sini. Nah, kemudian nanti silakan buat di sini tempatnya, tempat tanda tangannya di mana, kemudian daerah ya. Dan kemudian di sini nama Bapak Ibu, di sini ada materai 10.000, kemudian di sini diisi NIP bagi yang PNS. Kalau memang tidak ada NIP bagi yang non honorer silahkan di strip aja ya. Di strip aja seperti ini, bahwasannya Bapak Ibu tidak ada NIP, kemudian di sini diisikan NIP ya. Jadi seperti itu. Paham ya terkait dengan fakta integritas. Jadi tidak ada embel-embel yang namanya apa tadi di atas yang ini ya. Nah, ini tidak ada, dihilangkan aja seperti ini. Oke, ini jelas. Nah, kemudian terkait dengan biodata diri. Nah, jadi biodata diri ini mencakup daripada data-data apa namanya Bapak Ibu ya, data-data yang bakal ditarik termasuk dengan nama, tempat tanggal lahir, status kepegawaiannya. Nah, ini dari aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi dari aplikasi Dapodik. Nah, status kepegawaian kenapa bisa ikut di apa namanya di PPG di dalam jabatan tahun 2023 Pak Mon? Sementara berdasarkan data ataupun pemutakhiran kemarin ya, di surat tanggal 18 April terkait dengan pemutakhiran kemarin itu ada di poin 3 ya. Data-data status kepegawaian yang ditarik oleh PPG dalam jabatan ini mencakup PNS, CPNS, P3K,
honor daerah dan guru tetap yayasan. Dan tidak ada istilah honor sekolah itu ditarik, Pak Mun. Nah, itu bagaimana, Pak Mun? Kok bisa ada honor sekolah itu yang terpanggil dalam PPG dalam jabatan ini? Nah, kemarin ketika webinar PPG itu PPG dalam jabatan tahun 2022, mungkin teman-teman sering melihat video dari saya, ya. Itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang bakal saya buka bakal saya kupas ya satu-satu. Bapak Ibu silakan ke yang namanya PPG Kemdikbud Go ID. Ya, PPG Kemdikbud Go ID. Silakan Bapak Ibu lihat di FAQ ini ya, di FAQ Seleksi Administrasi tahun 2022. Di sini ada nah ini dia. Ini dia, apakah guru honorer sekolah dapat mendaftar sebagai peserta PPG dalam jabatan? Ya, pada pendaftaran seleksi PPG dalam jabatan, guru honorer sekolah ya, itu di saat 2022 ya, berdasarkan Dapodik tidak dapat mendaftar seleksi dalam jabatan ya, artinya bukan sasaran PPG-nya ya, bukan sasaran PPG-nya. Di sini juga di sini juga sudah disebutkan. Honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan. Jadi yang SK diangkat oleh Kepsek itu bukan sasaran PPG dalam jabatan. Nah, jadi di sini ya ada yang namanya SK Kepala Dinas, ya, SK Kepala Dinas. Apakah ada ketentuan untuk SK dari Kepala Dinas? SK pengangkatan, pengukuhan, penetapan, perjanjian kerja, penugasan sebagai guru, ya. Jadi itu berlaku. Jadi SK pengangkatan, pengukuhan, penetapan, perjanjian kerja, penugasan sebagai guru ditandatangani oleh Kepala Dinas berlaku pada tahun. Nah, ini jadi bagi sebagian daerah ya yang melakukan pengukuhan, penguatan terhadap status si guru di sekolah ya, misalkan ada dinas yang melakukan yang namanya pendataan guru yang sudah memenuhi PPG ini, kemudian dibuatkan SK kepala sekolah SK kepala dinas, itu boleh ya, karena memang ada ketentuan di dalam SK kepala dinas ya, SK pengangkatan, pengukuhan, penetapan, perjanjian, penugasan sebagai guru, artinya ya ada penegasan kembali dari kepala dinas terhadap keaktifan guru dalam sekolah ataupun dalam Dapodik ya. Nah, jadi boleh. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering ditanya terkait dengan SK kepala dinasnya ya. Jadi boleh untuk mengukuhkan ataupun penetapan ataupun penegasan kembali terhadap keaktifan mereka di sekolah ya, dibuktikan dengan SK kepala dinasnya ya. Nah, tapi mohon digarisbawahi bahwa honorer sekolah itu bukan sasaran PPG dalam jabatan ya, honorer SK kepala sekolahnya ya. Tapi yang menjadi sasaran sesuai dengan surat kemarin itu adalah CPNS, PNS, P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan. Jadi tidak ada istilahnya guru honor sekolah. Ya, tapi kalau memang ada SK penguatan ataupun pengangkatan ataupun penetapan dari kepala dinas, itu harus berlaku juga selama 2 tahun berturut-turut ya. Nah, oke. Itu jelas ya, sudah jelas. Nah, kemudian NIK ya, nomor kependudukan harus valid juga dengan Dukcapil, itu dicek lagi kembali ke Forvalpetika. Ya, ini sudah jelas. Kemudian NUPTK berasal dari Dapodik. Intinya yang hijau-hijau ini dari aplikasi Dapodik. Ya. Dan kemudian silakan Bapak Ibu lengkapi. Nah, di sini yang mungkin Bapak Ibu sering bingung ya, bingung di bagian biodata diri, di bagian jabatan. Nah, kalau Anda adalah kepala sekolah, silakan Bapak Ibu isi di sini jabatannya adalah kepala sekolah. Kalau Anda adalah sebagai guru, silahkan isi jabatan di sini. Misalkan, saya guru mapel, Pak Mun, guru matematika. Maka di sini tulis saja guru mata pelajaran. Ya, jabatannya di sekolah. Nah, bagaimana dengan yang di bagian jabatan fungsional? Kalau Anda adalah sebagai honorer, baik itu honorer Pemda, baik itu honorer swasta, yayasan, maka itu di strip. Kalau Anda adalah CPNS, maka tetap dia masih guru pertama. Ya, artinya masih golongan 2.
Nah, kalau guru muda itu sudah golongan 3 ya bagi CPNS ataupun P3K ya. Kalau P3K biasanya dia langsung setara dengan 3A ya, golongan 9 itu namanya guru muda. Nah, kalau untuk yang guru muda itu CPNS golongan 3 ya, 3 ke atas. Nah, kemudian kalau yang guru madya itu guru yang golongannya CPNS PNS itu golongan 4 ke atas ya. Dan guru utama ini yang 4 golongan 4 ke atas ya. Nah, sudah dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kalau honorer silakan Bapak Ibu strip aja ya. Nah, kemudian kalau ada gelar depan silahkan diisikan, kalau ada gelar belakang diisikan. Nah, ini kalau yang guru mata pelajaran ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada yang namanya mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini mata pelajaran yang diampu silahkan Bapak Ibu tuliskan. Misalkan tadi dia guru matematika, maka di sini diisi guru matematika ya. Silahkan. Bahkan di sini bisa diisi sesuai dengan pembagian tugasnya ya. Mata pelajaran yang diampu sesuai dengan pembagian tugasnya. Tapi di sini juga ditentukan oleh jenis PTK-nya. Kalau Bapak Ibu adalah jenis PTK-nya guru mapel, misalkan nih di sini guru PJOK misalkan. Nah, di sini tetap dia isi yang namanya PJOK. Ya, mata pelajaran yang diampu boleh tulis dengan panjang boleh ya. Di sini pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan boleh ya. Misalkan dia mau tulis seperti itu ya. Nah, di sini dia mau singkat misalkan guru mapel ya. Di sini guru mapel aja, guru mata pelajaran. Nah, di sini baru dituliskan di bawah dia mata pelajaran apa. Ya, sudah jelas ya. Di sini adalah dia jabatan apa, misalkan guru kelas ya sesuai dengan jenis PTK-nya. Kemudian kalau bahasa dapodiknya di sini jabatan itu adalah jenis PTK ya. Nah, ini yang sering dengan dapodik. Kemudian mata pelajaran yang diampu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang dia ada di pembagian tugas ya. Nah, kemudian di sini data rekening. Silakan Bapak Ibu masukkan data rekening. Nah, di sini data rekeningnya kalau bank cabang itu biasanya KCP ya. Diisikan KCP wilayahnya sesuai dengan yang ada di buku bank, biasanya ada di atas nomor ataupun di bawah nomor itu ada tulis KCP bla 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 ya. Nah, kemudian nama bank ya. Nah, ini ada sedikit trik dari saya. Kamu saya susah kali cari yang namanya bank ya. Pening saya lihat satu-satu ini bagaimana. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu scroll dulu paling bawah. Scroll. Nah, sudah mentok paling bawah. Kemudian Bapak Ibu tekan yang namanya Ctrl F dari keyboardnya Bapak Ibu. Ctrl F. Nah, kemudian nanti muncul yang seperti ini. Bapak Ibu silakan ketik. Misalkan Bapak Ibu mau cari yang namanya Bank Aceh misalkan. Ketik aja di sini Aceh. Nah, nanti bakal dapat. Nah, ketika Bapak Ibu scroll seperti ini, nah ini kan ada dapat. Nah, ini akan berwarna dia. Kemudian Jawa Timur misalkan. Ada nggak ya Jawa Timur? Oh, ada. Nah, ini dia Jawa Timur. Nanti Bapak Ibu silakan ketikkan apa lagi? Kalimantan. Nah, dia akan berwarna seperti ini. Jadi, ketika Bapak Ibu scroll cepat seperti ini, lihatlah yang berwarna ya. Jadi, seperti itu cara mencari bank ya, nama bank. Misalkan Bapak Ibu mau cari yang namanya Bank Syariah Indonesia, BSI misalkan ya, yang lagi viral. Misalkan kita ketik Bank Syariah. Ataupun kita ketik syariah aja lah ya. Nah, ini syariah. Nah, nanti bakal kita ketemu tulisannya seperti ini. Nah, ini syariah, semua yang syariah semua dapat ya. Nah, ini jadi seperti ini. Oke, sudah ngerti ya? Nah, kemudian nanti silahkan masukkan nomor rekening, nomor nama pemilik rekening sesuai dengan yang ada di buku bank. Nah, jadi ada pertanyaan nih, untuk rekening untuk apa sih Pak Mun? Nah, rekening ini Bapak Ibu bakal mendapatkan yang namanya dana bantuan dari Kemdikbudristek terkait dengan pelaksanaan ataupun bisa kita bilang hibah dana, apalah istilahnya, biaya Bapak Ibu ikut nanti bayar ke LPTK-nya ataupun bayar ke kampusnya di mana Bapak Ibu ikut nanti setelah lulus seleksi
akademik ataupun pretest, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kampus mana Bapak Ibu ikut, dan nanti Bapak Ibu dikasih dana itu dari bantuan Kemdikbud ke rekening Bapak Ibu untuk membayar ya istilahnya SPP-nya ya. Nah, kemudian nanti kontak ya. Kalau kontak ini nomor HP ataupun nomor HP yang terikat dengan WA-nya ya. Karena Bapak Ibu nanti akan masuk ke grup WA ya, ke grup WA kampus tersebut ya, yang sudah diatur oleh kampus, dan nomor yang ada di sini harus Bapak Ibu cantumkan ya, sesuai dengan yang aktif dan terkoneksi dengan WA ya. Itu wajib. Nah, kemudian nanti alamat surel, alamat email untuk dihubungi Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan biodata diri sudah saya jelaskan, mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya linearitas S1. Oh ya, belum. Ada yang tertinggal. Nah, ini lagi. Ini ada sedikit yang akan saya jelaskan. Untuk yang biru-biru ya ataupun yang hijau ya. Untuk yang hijau ini bisa Bapak Ibu update di aplikasi Dapodik. Kalau memang ada kesalahan, dia bisa lifetime ataupun update-nya itu bisa minimal 1 kali 24 jam ya. Kalau ada perubahan misalkan tanggal lahirnya salah ataupun apa ya, status kepegawaiannya salah ya, itu bisa diupdate dan diperbaiki di aplikasi Dapodik ya. Dan kemudian di sini ada yang namanya yang biru-biru. Nah, untuk yang biru-biru ini itu data tarikannya dari 30 Januari 2022 ya. Sudah ada catatannya di bagian ini ya. Mohon dipahami ya. Nah, kemudian terkait dengan linearitas S1 ataupun D4. Nah, untuk D4-nya ataupun untuk untuk PPG itu memang wajib yang S1 ataupun D4 ya. Nah, di sini ada yang namanya referensi dikti. Kita klik aja dilengkapi biar jelas. Nah, misalkan apa sih maksud daripada referensi dikti, Pak Mun? Nah, referensi dikti artinya bahwa penamaan kampus Bapak Ibu itu sesuai dengan data di pangkalan data dikti. Bisa Bapak Ibu kunjungi PD Dikti di sini ya. Nah, PD Dikti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari nama kampusnya ya, ketik aja di Google PD Dikti. Karena nanti di sini bakal bingung Bapak Ibu, nama kampus saya kok cari-cari nggak dapat ya. Ya. Ternyata misalkan kayak sekolah tinggi, kadang-kadang disingkat STI, kadang-kadang di PDDT-nya ditulis memang panjang, sekolah tinggi bla 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 ya. Nah, dari di sini yang maksud daripada referensi dikti ya itu ya, nama daripada yang ada di PDDT tadi. Nah, ini dia ya. Ada yang namanya Universitas Al-Muslim, ada yang namanya nanti Al-Muslim ya, banyak referensinya. Kita klik aja di sini. Nah, nanti di sini ada yang namanya prodi ya, prodi referensi dikti, artinya yang prodinya itu berdasarkan data real time ataupun data terbaru daripada dikti Kemdikbud ini ya. Nah, jadi terkadang misalkan dulu namanya itu bagusnya Bapak Ibu lihat di ban PT ya. Ban pasi PT. Ya. Nah, ini ban PT or ID, Bapak Ibu bisa kunjungi webnya. Misalkan nih kayak dulu nama prodinya itu berbeda. Klik aja di simbol ini. Ya, untuk mencari nama prodinya yang sekarang. Data akreditasi Bapak Ibu pilih aja di bagian pencarian data akreditasi history ya. Ini bakal saya bahas sedetil-detil mungkin biar Bapak Ibu paham ya terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Misalkan tadi namanya itu ada strip ya di PDDT Al-Muslim. Nah, ini namanya misalkan Universitas Muslim, ada ijazah yang namanya Universitas Muslim, ada ijazah yang namanya Muslim Biren ya. Saya pilih seperti ini. Ada yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Biren, ada yang namanya Institut Agama Islam Muslim Biren. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Nah, kemudian di sini ada prodi yang namanya dulu daerah ya. Nah, ini pendidikan sastra dan daerah. Nah, untuk nama itu sekarang tidak dipakai lagi ya. Jadi yang nama seperti ini
itu tidak dipakai lagi. Apa juga sekarang Pak Mon? S1 Bahasa Indonesia. Ini yang saya maksud terkait dengan prodi yang akan Bapak Ibu isi di bagian ini. Sesuai dengan yang terbaru. Ya, misalkan Bapak Ibu ketik daerah, ini tidak akan muncul. Ya, tapi ketika Bapak Ibu ketik Bahasa Indonesia, pendidikan Bahasa Indonesia, ini masuk. Ya, jadi apapun prodi kampusnya, ya itu pastikan juga seperti ini, cari ya. Jadi nama prodinya apa sekarang, ya. Jangan dicari sesuai dengan ijazahnya, nanti terkadang nggak dapat, ya. Nah, kemudian nanti tahun lulus sesuai dengan ijazah, Bapak Ibu lihat di tanda tangan rektornya ataupun ini. Kemudian nanti silakan SE referensi. Nah, SE referensi Bapak Ibu bisa lihat di surat edaran ya. SE itu adalah surat edaran. Surat edaran yang terbaru di portal PPG Kemdikbud.id itu ada di bagian dalam jabatan. Bapak Ibu buka saja. Itu Bapak Ibu lihat saya saya pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini misalkan. Nah, ini SE-nya ya. Ini SE yang dimaksud, linearitas bidang studi. Ini SE-nya ya. Jadi misalkan Bapak Ibu PGSD, pendidikan guru pendidikan guru sekolah dasar. Nah, bidang studinya itu adalah PGSD ya. Bidang studi PPG-nya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya pendidikan matematika. Itu bisa ke SD ya, ke jenjang SD. Ini kode sertifikasinya. Ini jenjangnya ya. Itu untuk memahami SE ini surat edarannya. Nah, misalkan dia adalah matematika, dia juga bisa di SMP dan di SD ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, di bahasa Indonesia juga seperti itu. Pokoknya Bapak Ibu lihat aja di bagian ini. Nah, nanti saya akan ajarkan satu hal lagi. Nah, misalkan saya buat di sini dia referensi SE-nya apa di sini. Nah, di sini disuruh Bapak Ibu untuk memilih dulu ya, memilih dulu terkait dengan prodinya. Untuk apa? Biar Bapak Ibu paham terkait dengan SE tadi ya. Nah, di sini ada pendidikan guru bahasa Indonesia. Nah, setelah memilih, Bapak Ibu silahkan klik simpan. Nah, setelah klik simpan, nanti Bapak Ibu kembali ke menu yang namanya bidang studi PPG. Nah, bidang studi PPG ini akan muncul ya secara otomatis karena Bapak Ibu sudah memilih yang namanya di bagian S1 ini. Ini contoh. Saya pilih di sini adalah bahasa Indonesia misalkan ya. Saya ketik apakah ada matematika misalkan ya. Ini jadi setelah mengisi ini ke sini ya. Ke sini larinya ya. Ke sini dulu larinya. Matematika misalkan. Nah, pendidikan matematika. Nah, di sini kita pilih yang namanya matematika. Nah, pendidikan juga matematika ya. Saya klik simpan nih misalkan. Ya. Dah. Kemudian nanti Bapak Ibu ya, silahkan unggah ijazahnya ya. Ijazahnya silahkan unggah. Nah, ijazah itu berkasnya itu 20 KB ya, di atas 20 KB. Kalau di bawah 20 KB itu tidak bisa diunggah. Ya, harus di atas dan maksimalnya itu 1,5 MB ya. Artinya 1500 KB ya kalau diapakan ke KB ya. Nah, kemudian setelah unggah ya, ini bentuknya PDF ya, teman-teman. Bentuknya itu PDF. Ya, ini sudah jelaskan harus berformat PDF. Oke, kemudian bidang studinya nanti di sini akan menyesuaikan, tidak lagi muncul PGSD, tapi nah ini dia. Ya, ada pilihan matematikanya. Kenapa? Karena prodi matematika dia bisa juga linear ke SD ya, sesuai dengan SE yang tadi ini. Ya, dipahami ya teman-teman ya, dipahami ya. Jadi bukan berarti Anda misalkan fisika nggak bisa ke SD, bisa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Coba kita coba lagi nih ya, kita coba lagi nih biar memahami. Nah, saya isi di sini misalkan fisika ya. Kira-kira di kampus ini ada nggak ya fisika ya?
Nah, misalkan di sini saya masukkan di sini fisika. Oh, ada ternyata di kampus ini. Nah, fisika. Kemudian saya masukkan di sini juga fisika. 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 Nah, pendidikan fisika. Nah, nanti kita klik simpan nih. Kita klik simpan. Kemudian kita lari ke bidang studi PPG-nya. Nah, otomatis nanti di sini akan muncul adalah fisikanya. Dia kemana aja ya? Ke IPA, ke fisika, ke teknik energi terbarukan. Jadi silakan Bapak Ibu mau milih kemana ya. Nah, misalkan kayak kemarin saya Pak Mun lulus di SD ya, prodi saya adalah IPA, bisa nggak ke PGSD? Bisa ya. Jadi kalau IPA itu bisa juga ke PGSD ya. Nah, kemudian nanti ada kayak kemarin juga seperti itu, dia lulusnya prodinya bukan prodi yang ada di SD ya. Tapi sebenarnya dia ada dinas ke SD, makanya P3K-nya dia bisa ke SD ya. Jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, selama Bapak Ibu tidak finalkan data-data ini, belum klik ajukan berkas, ini bisa Bapak Ibu kotak-atik, bisa Ibu ubah-ubah dulu ya. Nanti ada yang namanya ajukan berkas untuk finalnya ya. Jadi jangan usah takut ya. Nah, kemudian berkas pendukung. Nah, ini yang penting. Ya, jadi sudah paham ya dari bidang identitas, bidang studi ya. Kemudian berkas pendukungnya ini sudah Bapak Ibu pahami. Kemudian kita masuk ke berkas pendukungnya. Ini yang sering jadi pertanyaan. Pak Mun, saya kan itu ketika SK pertama itu adalah SK kepala sekolah. Itu bagaimana Pak Mun? Ya udah, Bapak Ibu unggah sesuai dengan SK yang dimasukkan kemari. Nah, dulu sekali sekitar PPG dalam jabatan 2022 ini tidak dituliskan terkait dengan SK, hanya dituliskan mohon unggah SK pengangkatan pertama Anda sebagai guru. Jadi di sini banyak sekali yang teman-teman gugur dalam seleksi administrasi. Kenapa? Nah, karena mencerna daripada kata-kata di sini. Nah, pada akhirnya diubahlah sama admin SIM PKB agar mudah Bapak Ibu untuk memahami terkait dengan SK pengangkatan pertama. Nah, seperti kita ketahui bahwa PPG dalam jabatan ini mengambil data jika dia sudah menjadi guru selama minimal 5 tahun. Ya, nah ketika minimal 5 tahun itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, makanya Bapak Ibu kemarin disuruh mutakhirkan. Nah, ini dia ada SE pemutakhirannya, saya baca lagi ya. Ini padahal surat 1 bulan yang lalu ya. Mana dia ya? Nah, ini dia ya, riwayat karir. Jadi di aplikasi Dapodik itu ada menu yang namanya riwayat karir ya. Nah, di riwayat karir inilah Bapak Ibu bentar saya buka ya. Nah, oke, ini sudah ada di aplikasi Dapodik. Kemudian kita masuk ke bagian GTK. Kemudian kita klik di nama gurunya, kemudian klik ubah. Nah, ini kita tarik dikit. Kemudian di sini kita cari yang namanya riwayat karir. Nah, ini riwayat karir. Nah, apa itu riwayat karir Pak Mon? Ya kan banyak yang bertanya seperti itu. Nah, riwayat karir itu adalah riwayat Anda pertama kali diangkat dari guru. Nah, ini dia tabelnya ya. TMT pertama kali Anda diangkat menjadi guru dan perjalanan Anda menjadi seorang guru ya. Nah, jadi ini banyak sekali kemarin itu ketakutan honorer ketika dia berpindah, itu masa honornya itu tidak dihitung di riwayat karir selama data itu ada di riwayat karir. Nah, di sini riwayat karir Anda dari sekolah mana pertama? Ya, status kepegawaiannya apa? Misalkan honor sekolah, ya. Lembaga pengangkatnya siapa? Kepseknya. Kemudian TMT-nya kapan? Tanggalnya kapan, ya. Jadi kalau memang Anda dari awal honor sekolah sampai saat ini jangan diisi TST. Nah, di sini Bapak Ibu bakal dihitung, ya. Jadi nggak ada istilah honorer itu masa jabatannya ketika dia mutasi ataupun berpindah itu akan kehilangan masa honornya. Tidak ada, ya. Tetap terekam di riwayat karir. Nah, di riwayat karir inilah yang ditarik sama SIM PKB untuk menghitung kelayakan Anda dipanggil dalam PPG jalan jabatan ya. Nah, oke ya, sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kembali ke mari.
Jadi di sini sudah terisi 1 Januari 2018 ya. Ini sesuai dengan data Dapodiknya di bagian ini ya. TMT-nya terhitung mulai kerja ya, TMT itu 1/1/2018 ya. Nah, jadi seperti itu cara memahami data ini. Dan data ini apabila Bapak Ibu ingin mengunggah dengan SK asli, ya silahkan. Tapi kalau memang itu fotokopi, wajib dileges oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, atau Kota. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ini adalah fotokopi, harus dileges oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, ataupun Provinsi. Tidak ada leges kepala sekolah. Karena nanti, kenapa ini tindakan ini tidak diambil? Yang pertama, ini akan menguatkan data ketika memang dileges oleh pejabat eselon. Ya, yang kedua, kalaupun nanti dileges oleh kepala sekolah, yang pertama itu tidak kuat, yang kedua bisa jadi kepala sekolah yang mengangkat dia itu sudah pensiun, sudah mutasi, sudah tidak ada di sekolah, ataupun sudah wafat ya. Jadi seperti itu, sehingga diambil langkah harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini adalah kepala dinas ya, lebih kuat lagi ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu pindaian SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Ini untuk yang PNS dan itu wajib ya. Nah, siapa itu PNS? P3K, CPNS, PNS ya. Nah, untuk yang PNS ya, itu wajib mengunggah SK kenaikan pangkat terakhir bagi yang PNS. Kalaupun asli ya silahkan ya, tapi di scan-nya harus rapi dan kalau bisa pakai mesin ya teman-teman, jangan pakai HP. Kemudian di fotokopi. Nah, kalau itu fotokopi, maka siapa Pak Mun yang legesnya? Kalau yang PNS ya. Nah, kalau yang PNS ataupun non PNS, SK pengangkatannya dileges oleh Dinas Pendidikan ya. Kalau tidak ada Dinas Pendidikan, maka opsinya boleh BKD ya untuk yang PNS. Nah, untuk yang PNS yang ditugaskan sebagai guru ya, ini juga dileges oleh ya. Kemudian yang swasta ya, itu swasta oleh ketua yayasan untuk guru tetap yayasan ataupun GTY ya. Nah, kemudian untuk yang Dinas Pendidikan juga dileges untuk guru bukan PNS di sekolah negeri ya. Ini untuk sekolah negeri juga Dinas Pendidikan ataupun bisa juga BKD ya. Ini sesuai dengan keputusan Dinas Pendidikan masing-masing. Kalau memang dileges oleh dinas ya oleh dinas ya. Ya, ini paham ya Bapak Ibu ya. Kalau yang honor Pemda ya honor Pemda dinas juga di sini ya. Nah, untuk yang tadi Pak Mun yang honor sekolah yang SK ketetapannya oleh kepala dinas ya tetap Dinas Pendidikan juga ya. Kalau yang asli ya silakan, kalau yang fotokopi harus terleges ya. Nah, kemudian untuk yang SK pembagian tugasnya. SK pembagian tugasnya kalau yang asli ya nggak usah leges berarti kalau diunggah ya. Nah, tapi kalau nanti diminta bukti fisiknya ya, itu harus yang terleges ya. Makanya tetap dokumen kita harus leges ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian di sini hasil pindai scan SK pembagian tugas selama 2 tahun ajaran ya. Selama 2 tahun ajaran berturut-turut. Nah, di sini sudah disebutkan 21 tahun ajaran 21-22 ya. Semester genap, semester ganjil. Dan 2022-23 semester genap dan ganjil ya. Kalaupun dibuat SK pembagian tugasnya, kalau yang per tahun misalkan, maka wajib dalam SK pembagian tugas itu tercantum semester genap garis miring ganjil tahun ajaran 21-22. Itu bahasa untuk di kopnya
kalau untuk yang berlaku setahun. Kalau yang berlaku per 6 bulan ataupun setengah semester, maka dalam pembagian tugasnya itu harus tercantum semester ganjil ya, tahun ajaran 21-22. Semester genap tahun ajaran 21-22. Kalau memang yang berlaku per 6 bulan ya. Kadang-kadang ada sekolah itu dia membuat SK pembagian tugas selama 1 tahun. Seperti tadi saya jelaskan, kalau 1 tahun harus tersebut dalam SK pembagian tugas itu semester ganjil garis miring semester genap tahun ajaran 21-22. Artinya pembagian tugas itu memang berfungsi ataupun berlaku selama 1 tahun. Kalau SK-nya per 6 bulan, nih saya ulangi, itu harus tersebut semester ganjil tahun ajaran 21-22. Ya, mohon dipahami terkait dengan pembagian tugas. Ya, memang kalau teman-teman mungkin nggak lihat video ini bakal membuat SK pembagian tugas tanpa ada bahasa embel-embel itu. Ya, tapi tolong setelah Bapak Ibu melihat video dari saya ini, tolong pembagian tugasnya pada kopnya itu ataupun pada penamaan daripada SK pembagian tugas harus tersebut kalau memang berlaku 1 tahun itu ganjil genap ya, semester ganjil genap, kemudian tahun ajaran 21-22 ya. Kalau memang berlaku setengah semester ataupun per 6 bulan berarti harus tersebut semester ganjil 22-23 ya. Jadi 2 tahun terakhir ya. 21 tahun ajaran 21-22 dan 22-23 ya. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa Bapak Ibu itu aktif di dalam sekolah dan aktif di Dapodi ya. Jadi di sini dibaca keaktifan lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Pak Mun, misalkan saya jenis PTK guru kelas tapi tidak mendapatkan jam guru kelas. Tidak masalah karena di sini bukan fokus kepada jam apa yang Bapak Ibu ngajar, tapi dihitung keaktifannya Bapak Ibu meskipun itu 1 jam. Ya, tapi nggak harus Bapak Ibu mendapatkan jam 24 jam harus seperti itu enggak, ya. Yang penting Bapak Ibu bertugas di sekolah tersebut dan dibuktikan dengan SK pembagian tugas, ya. Mohon dipahami ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke kalau unggahnya ya seperti biasa Bapak Ibu di atas 20 KB dan maksimalnya 2,5 MB. Ya, harus bentuk PDF dan digabung. Digabungnya seperti apa? Nah, digabungnya itu mulai SK pembagian tugas 21-22, kemudian di bawahnya nanti tahun ajaran 22-23 ya, berurutan ya. Nah, kemudian fakta integritas. Nah, fakta integritas tadi sudah saya jelaskan ya, kalaupun mau unduh silakan unduh di sini. Nah, fakta integritas mohon Bapak Ibu juga jangan melampirkan yang namanya yang di bagian atas ini. Ya, yang di bagian atas ini dihapuskan aja dari kehidupan Anda. Ya, kemudian nanti diisikan dan dibubuhi materai dan diteken dan diunggah. Ya, ini kayaknya ini sudah sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Ya, hanya saja soal yang tadi itu ya dihilangkan saja. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Ya, mudah-mudahan walaupun lama ya. Tapi cukup bisa menjawab terkait dengan persoalan pengisian PPG dalam jabatan ini ya. Nah, kalau semua nanti sudah diisi, ini bakal hijau Bapak Ibu. Bakal hijau. Bapak Ibu cek-cek lagi nih dari biodata diri ya. Jadi sebelum difinalkan, sebelum klik ajukan berkas, jadi jangan lupa jangan nanti hari deadline belum tertekan ajukan berkas ya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu menjaga deadline-nya, menjaga semua berkas-berkas yang terunggah apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi selama belum klik ajukan berkas itu bisa diedit. Tapi kalau sudah klik ajukan berkas mau nangis pun mau dibatalkan itu tidak bisa lagi ya. Jadi seperti itu. Oke, sedikit lagi saya jelaskan terkait dengan lini masanya ya. Lini masanya, batas-batas waktunya itu kapan ya. Jadi di sini ada di surat kemarin terkait dengan lini masanya. Nah, ini jadwalnya. Yang pertama itu pengajuan dimulai dari 30 Mei sampai dengan 11 Juni.
ya. Jadi mohon nanti diisi yang 11 Juni, ya batasnya 11 Juni, ya. Kemudian yang sudah lulus seleksi administrasi itu nanti dibuka di 10 Juni. Jadi Anda punya waktu 2 hari, ya. 10 dan 11 bagi yang itu cuman memilih kembali bidang studi PPG-nya. Kemudian nanti klik kirim berkas, ya. Dan kemudian verifikasi dan validasi nanti di sini di tanggal 12 sampai 1 Juli. Kemudian nanti pengumuman hasil di 5 Juli. Jadi seperti itu, ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sudah sangat detail saya jelaskan. Dan mudah-mudahan nih Bapak Ibu ya bisa memperoleh sedikit pencerahan terkait dengan PPG Dalam Jabatan ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap pantau di channel Pak Mun. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe untuk berlangganan apabila saya mengupdate video terbaru, dan jangan lupa like apabila Bapak Ibu menyukai video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.